guys, balik lagi bersama gua di sini. Sekarang gua tuh lagi ngobrol sama atau lagi di sini ada teman gua yaitu Sam. Halo Sam. Halo. Oke, Halo, aman ya? Iya. Ya, jadi hari ini kita itu gua mau cerita dulu, kita itu habis VC ya. Video call. Ya, habis VC. Sama Michelle Levia, betul? Betul. Ya, jadi tujuan gua membuat video ini adalah untuk mereview dari video call dari Levi ini gitu. Udah siap, Sam? Ya, siap banget. Udah siap ya? Terus. Oke. Ya. Oke, baik kita mulai. Menurut tuh gimana dari mungkin pertama kali itu WR-nya ya, waiting room-nya gitu? Kalau dari gue sendiri ya, waiting room-nya itu ya karena jujur honestly pertama kali. Jadi mungkin orang-orangnya ya masih diam. Nah, setelah udah mulai cair, udah mulai ketokin, nah itu udah mulai ketemu asiknya gitu. Karena jujur gue sendiri kan orangnya kalau misalnya ya dapat feedback baik, gue juga bakal seruin juga gitu. Jadi untuk WR-nya oke lah. Ya tapi mungkin kita sebenarnya ini bukan sangat menyayangkan, tapi lebih ke arah ini kali ya. Mungkinnya juga bisa masukkan buat fanbase-nya Levi kali ya. Mungkin misalnya kalau misalkan ada anak fanbase yang di sesi 1, sesi 2, sesi 3 gitu, misalkan yang nggak ada admin, tetap ngajakin mau ngobrol yang VC kali ya gitu kali ya. Nah, bisa juga. Mereka yang mulai duluan gitu, ibaratnya mereka yang mulai duluan kali gitu kan. Oke. Nawar-nawarin juga masuk ya kan, ayo. Iya benar. Sebenarnya kalau fakta lagi apa namanya? Fun fact ya namanya fun fact kan. Gua kan udah sering, bukan sering sih, udah 6 kali atau 5 kali gitu VC sama Levi gitu kan. Emang menurut gua permasalahan pertama di Levi itu di WR-nya guys, karena nggak tahu ya, gua nggak tahu fanbase lain gimana. Tapi kan yang gua kan cuma VC sama dua OC. Cuma sama VC sama 2 orang, Raisa dan juga Levi. Ya menurut gua Levi ya maksudnya untuk WR-nya mungkin sama kayak fanbase lain juga mungkin ya. Sekarang ini yang bener-bener ramenya tuh di grup lain mungkin atau di mana. Jadi di WR tuh kayak kurang ya, tapi nggak masalah juga, itu kan pilihan mereka juga kan. Itu it's okay gitu. Habis dari WR tiba-tiba masuk boom ke video call-nya. Untuk masalah video call sama Levi-nya. Nah, ini gimana Sam menurut tuh Sam? Enggak, gini dulu deh. Pertama kali cerita kenapa tiba-tiba lu tertarik VC sama Levi selain ya itulah. Sebenarnya gue udah sempet nge-research juga tentang Levi gitu kan, kayak gimana fan service gimana, cara dia stage perform gimana. Kebetulan juga kemarin gue dari pajama gitu kan, sama lu juga ya kan. Ya betul, kita nonton bareng. Gue ngeliat itu benar-benar point of view gue banget, di depan gue banget, dia blockingannya di depan gue juga. Jadi kayak gue bisa menilai juga, oh ini enak, ada plus minusnya lah. Yang penting gue kayak tertarik nih, kayak ngajak ngobrol dia gitu kan di sesi akhir. Coba sekarang ada high bye kan, istilahnya ya kan. Ya jadi kayak kemarin dia ya gitu lah, seru lah pokoknya. Terakhir gitu dia kayak oh kayaknya cocok nih, bisa coba buat VC gitu ya. Kebetulan dapet nih giveaway. Ya, oke. Ya, giveaway VC dari Someone Rich ya kan. Amin. Sudah masuk, admin bilang 1 tiket ya kak, dipersilakan mulai. Udah, kamu lagi terus juga kamu cantik banget, bla 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 bla. Terus kayak itu benar-benar excited banget gitu, kayak oh iya kak aku cantik bla 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 gitu lah pokoknya ya kan. Dan mana itu namanya kan for the first time yang kayak VC sama member ya, terakhir kali kan sama yang udah mbak grade Visip UI ya guys. Visip UI betul. Jadi sekarang mulai untuk training. Ya Levi ya bagus lah dia bisa, cuman ya kita harus sering banyak aktif karena dia ya namanya juga mungkin masih terus belajar lagi training ya kan, jadi harus terus makin berkembang lah ya gitu. Jadi menurut tuh
Levi ini di VC ini ada positif negatifnya nggak? Mungkin yang positif negatifnya nggak? Misal kalau misalkan Levi nonton kontennya, mungkin itu nggak tahu. Gak nonton juga nggak apa-apa sih. Gak nonton juga nggak apa-apa. Ya tapi misal kalau misalkan dia nonton, apa yang bisa Levi ambil dari penjelasan yang tadi gitu? Ibaratnya gitu. Misalkan positif negatifnya mungkin bisa diperbaiki sama dia ke depannya gitu. Untuk orang-orang yang untuk baru ya, untuk orang-orang kayak lu misalkan yang baru VC gitu apa? Jadi kritiknya dulu kali ya. Oke, kritik boleh, kritik. Ini untuk Levi, Michelle Levia dan ya, Michelle Levia kalau misalkan nonton, ya ini dengar ya kritiknya gitu. Ya gimana? Ini kritiknya membangun ya. Iya betul, membangun. Jadi gini lah, segini. Kayak ngomong sama Levi bener kan ini? Gimana? Kamu kan masih generasi 13 ya? 12 coy. 12, sorry ya Lev. Karena kan aku udah training pas kamu kayak aku udah mulai merhatiin nih training gitu kan. Terus ya untuk kamu sendiri ya semangat. Kritiknya yang pertama adalah coba untuk lebih memperhatikan sesuatu, kayak contohnya yang udah sering kece atau udah sering merhatiin kamu, tolong jangan kayak kakak yang mana ya gitu. Jadi kayak ya kalau sekali 2 kali masih ya nggak apa-apa lah, mungkin lupa gitu kan. Kalau misalnya udah kayak udah 5 3 kali 4 12 ya. Iya. Gue ngelawak ya udah lanjut. Itu kan udah lama ya maksudnya kan. Ya semoga kamu makin, aku tahu fans kamu makin banyak, cuma kayak kamu perhatikan aja orang-orang. Kan muka-muka mereka kan beda-beda ya, namanya juga masih beda ya kan. Jadi ya kamu berusaha untuk belajar lagi untuk ingat seorang muka, nggak apa-apa lupa, yang penting namanya gitu loh. Ya kan. Terus kalau untuk sarannya boleh gue potong dulu bentar ya. Apa ini kan berarti kalau ini sorry ya kalau misalkan gue nanya banget ya. Ini kan berarti kan lu baru pertama kali VC sama baru pertama kali nonton teaternya Levi. Ya kan? Benar. Kenapa lu bisa masukin kritik ke arah sana gitu maksudnya? Ya kan itu kan kayak gitu. Iya kan gua nggak tahu ya misalkan ya. Apa? Ya. Iya. Awam gitu ya buat. Iya kan buat yang awam nih VC Levi kan. Ya. Kan misalkan kalau Levi nonton, lah ngapain gue inget lu aja baru pertama kali VC dan pertama kali ini. Ya balik lagi ke tadi yang gue bilang, buat yang udah sering VC gitu kan, itu kan kayak misalnya lu nih kan, contohnya lu, tapi kan Levi udah inget lu nih, misalnya yang lain kah? Di luar, siapa tahu ada yang ini maksudnya. Iya. Yang kayak aduh gimana ya biar di notice Levi gitu. Tapi kamunya masih lupa Lev gitu. Kan juga effort juga ya kan, VC belum lagi warnya, kalau nggak dapet sedih juga ya kan. Betul. Gitu Lev. Itu ya. Kalau sarannya ke depannya ya jangan grogi lah kalau di perform gitu, lebih. Ini lebih ke perform berarti? Ya. Ini grogi, kemarin banyak grogi yang gue lihat ya. Yang pas perform. Pas perform ya, kalau pas VC mah dia bagus. Masih comfort lah kan di tempat dia sendiri gitu. Jadi kayak dia nyamannya dia, jadi ya bisa berekspresi dengan baik, bebas kalau VC. Tapi kalau misalnya untuk di perform, overall bagus untuk dance-nya, cuman untuk ekspresi dan move-nya masih harus diperbaiki. Ini saran ya, ini saran. Iya betul. Oke. Terima kasih bukan. Gua Iya, jadi gue mau cerita dulu guys, kenapa gue tertarik sama Levi ini pertama kali. Karena gue tahu dia itu salah satu Gen 12 ya yang underrated ya, kalau kita bilang underrated kan. Kan Gen 12 banyak, salah satu underratednya itu Levi dan beserta Kimi dan kawan-kawan, Gipka juga BTW. Gue lihat Levi ini emang ada punya potensi, apalagi dia jago dance. Dan gue kan pernah bilang di
konten sebelumnya atau di TikTok, gue tuh suka orang-orang yang bisa dance gitu, karena gue emang suka ngeliat lah orang-orang seperti itu. Jadi makanya gue VC sama Levi. Dan berdasarkan apa yang tadi gue VC dan udah 6 kali atau 5 kali VC sama Levi ya. Ya, untuk kritik dan sarannya sebenarnya kalau untuk kritiknya, gue nggak tahu sih ini gimana ya. Cuman entah ya, mungkin entah mungkin ini yang gue pengen ini banget atau gimana. Semoga enggak. Semoga ini beneran apa yang gue rasain, apa yang harusnya dilakukan gitu maksudnya. Kalau misalkan emang gue tuh sering banget DM, nggak sering, maksudnya kayak ya lebih dari sekali lah untuk nge-DM Levi gitu. Kadang-kadang kan ada harapan kalau kita DM itu bahasnya di VC ya kan, ya dong, ya nggak Iya, sih, benar-benar. ya kan. Nah, Ya. dari 5 kali VC dan menurut gua intensitas DM gua ke dia di X sih, bukan di Instagram sih ya, itu Hmm. beberapa hari sebelum VC tuh pasti ada kayak Hamin 1 VC lah atau misalkan Hamin 2 VC lah gitu. Nah, sebenarnya sih dia ngakuinnya emang dia baca DM sih ya. Ya, gue mau percaya itu. Tapi tapi kayaknya tuh pas VC kayak tidak ada, bukan gak ada sih, lebih karena kurang gitu ya. Entah mungkin gimana, tapi kayaknya gue merasa kayak kurang untuk bisa ngebahas ke arah sana. Mungkin ada faktor lain kayak mungkin lupa atau mungkin emang dia kebanyakan jadi kan nggak baca semua ya. Jadi gue nggak gue nggak tahu lah. Tapi intinya kalau misalkan emang jujur misalkan aku baca tapi nggak semuanya, atau aku baca tapi gimana apa, aku baca kok kak tapi nggak semua DM, itu mungkin lebih apa ya, lebih masuk akal gitu ya kali ya, lebih masuk akal kali ya dibandingkan cuman bilang aku baca DM tiap hari gitu kan ya. Tapi nggak, itu cuman mungkin kritik ya, tapi itu juga sebagai saran juga sih. Kayak kalau ke gua nggak tahu, kalian lain mungkin bisa digituin, cuma kalau ke gua tolong jangan banyak gimmick lah. Nggak, cuman itu jahat, itu jahat. Intinya jujur aja, kita transparan aja gitu loh. Gue nggak apa-apa kok kalau Apa misalkan adanya emang lah. apa? Apa adanya Levi lah. Iya, apa Levi adanya, apa sendiri. adanya. Tolong jadi Levi yang apa adanya lah, intinya gitu. Terus menurut gue juga gimmick-gimmick Levi bagus sih, kayak cosplay dia, ini kan? Iya, tadi cakep kok. Ya tadi cakep. Gue kira gombal lagi. Tadi cakep, tapi menurut gue itu kepala kayak itu kayak taplak meja ya. Iya, kita tadi itu kayak mau nikahan. Iya bener. Tapi atasnya tuh kayak tapak meja. Tapi kayak tapak meja. Terus mungkin saran lainnya apa ya? Mungkin itu sih kayak, ya itu kayak apa namanya? Em, gak semua emang gak semuanya bisa DM Instagram mungkin ya. Iya. Jadi ya tapi mungkin ini keresahan gue doang sih guys. Gue nggak tahu yang kalian yang VC gimana gitu kan. Iya dong. Siapa tahu emang dia ngebaca DM kalian karena kalian lebih sering lah daripada ke gua. Gua kan apa tuh, anjay. Bener loh. Sebenarnya bisa tahu Pak. Apa? DM IG. Iya, gua nggak bisa. Gua nggak bisa. Nggak, jadi itu kan dia buat story kan. Oh iya, itu nge-DM. Ya itu bisa, tapi pas gua DM lagi yang di luar story nggak bisa. Iya. Itu gua nggak bisa. Kan gua kalau mau cerita nggak bisa langsung cerita gitu loh. Harus nunggu dia story kan lama ya. Iya dong. Iya dong. Masa nunggu dia story gua cerita? Iya dong. Iya benar. Ya. Maaf ya kalau misalkan emang omongan gua agak menusuk atau gimana, cuman gua merasakan itu sih. Cuman ya nggak masalah, itu kan urusan lu lah gitu. Maksudnya kayak kalau sibuk ya nggak apa-apa. Iya. Maksudnya kalau sibuk ya nggak apa-apa, nggak sibuk juga. Kalau dibaca juga makasih, kalau dibaca bener ya makasih banget gitu loh. Iya dong. Ya kan kami mengkritik dan saran supaya kamu semakin maju, semakin berkembang karena kita sayang kamu. Anjay. Kata-kata gua tuh. Ya maksudnya Kak Arif sayang kamu. Enggak gitu. Terus salah. Enggak, tapi tadi saran dan kritik sama dari Samuel ini bener juga, maksud gua setuju juga gua sama dia. Dia.
Dia ini. Nah, kalau gua kan hanya kekesahan pribadi. Siapa tahu yang lain gak merasakan ya nggak masalah juga guys gitu, ya kan? Terwakilkan juga kan sama Ya apa siapa yang tahu, dirasain ya kita. bener. Ya. Siapa tahu ada yang terwakilkan juga. Siapa tahu ada yang jarang DM tapi tiba-tiba merasa dekat juga bisa juga. Iya, iya, bener dong. Wow, ada. Ya udah, Bu. Apalagi kita mau bahas, Sam? Udah itu aja ya. Nah, terus Host aja deh gantian. iya. Terus karena tadi Sam bahas soal performance ya. Performance itu juga bahas soal performance kan. Gue juga mau bahas soal performance nih. Ya jadi kalau menurut saran gue, entah saran entah kritik, intinya apa yang gue lihat lah ya. Apa yang gue lihat dari dia tuh sebenarnya overall dia udah bagus banget secara performance. Kayak dia udah bagus, MC-nya juga udah oke. Celetukannya kadang-kadang juga masuk gitu kan, MC-nya. Ya walaupun menurut gue MC sekarang sih JKT emang semuanya, mohon maaf agak kurang ya, mohon maaf banget, ini emang agak kurang gitu, garing semua gitu kan. Tapi ya udah, itu bisa bisa dipelajari lagi lah karena itu paling susah kan. Tapi masalah Levi adalah menurut gue itu di ekspresi dia. Menurut gue tuh cuma ada bisa dua, enggak cuma bisa dua sih, lebih ke arah diambang senang dan biasa aja. Dia tuh kayak kalau sedih agak nanggung gitu loh. Gimana ya? Ya gitu, Iya. gitu kayaknya kan Sam. Iya kan ya? Dan POV lu lah ya. Iya POV gua. Terus kayak kadang-kadang tuh juga excitednya excited ya nanggung-nanggung gitu loh, kayak kalau excited juga seringnya tuh masuk sih, tapi yang gue lihat kayak ekspresinya agak nanggung aja kalau secara lagu ya, cara di lagu. Kalau di MC sih udah oke. Iya. Apalagi tapi mulai belakangan ini sih improvisasi di antara lagu-lagunya, kayak misalkan yang Pajama tuh lagu keberapa sih yang ini? Yang di pantai itu loh. Apa? Oh Putri Duyung. Nah, ya Putri Duyung ya. Ya lagu Putri Duyung kemarin dia tuh ikan gerakan di luar dia mic, kalau di on screen dia off screennya itu, gerakan off screennya itu menurut gue udah bagus, udah bisa berbaur sama lingkungan lingkungan dia di sekitarnya lah, udah bagus pokoknya. Yang itu paling yang PR gede itu kalau menurut gue di ekspresi aja sih gitu. Iya benar. Gitu. Ya udah, jadi segitu aja berarti Sam ya. Iya. Sampai bertemu lagi kali. Sabar dulu dong, closing dulu sampai belum mulai. Ya, jadi di sesi selanjutnya. Oh iya benar. Ya semoga kita bisa ketemu di sesi selanjutnya, dan juga Samuel mungkin nextnya bisa sering-sering baca sama Levi lagi kan, jadi jadi teman gua gitu. Jadi ya mungkin segitu aja konten gua sama Samuel ini. Ini konten kedua ya. Kalau misalkan yang diupload di mana duluan gua nggak tahu. Itu berdasarkan apa yang gua kuat edit atau enggak aja guys. Ya intinya gue udah bikin konten ibaratnya 2 sama dia, satu lagi itu teori konspirasi. Jadi ditunggu aja konten-konten gue selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Kalau suka komen juga, kalau mau diskusi juga nggak apa-apa. Jadi see you next time. Thank you. Dan mohon maaf kalau misalkan kita ada salah kata dan salah perbuatan dan nusuk. Jadi bye bye all, thank you.